kapal penyapu ranjau sendiri ada dua versi, ada yang penyapu ranjau dan pemburu ranjau dengan teknologi kekinian. Dari Jerman ke Indonesia? Dari Jerman langsung, direct. Wow, direct. Itu ditempuh kurang lebih 32 hari. 1 bulan lebih ya jadinya. Tanpa bekul, tanpa sandar, tidak. Tidak, langsung Jin, direct. Direct. Oh, itu melalui semua selat. Berapa mungkin jarak jangkauan untuk mendeteksi ranjau ini KRI Vanildo? Jadi kalau ke dalam bisa sampai dalam 600 ya. 600 meter. Vaniclas ini dia memiliki bahan material yang non magnetik. Sebenarnya apakah masih banyak ya Mjin ranjau-ranjau sisa Perang Dunia Kedua itu di perairan Nusantara ini Mjin? Ya, kalau dibilang banyak sebetulnya ada beberapa tempat tapi tidak terkonsentrasi di satu titik atau di titik tertentu. Iya, jadi sebetulnya nyebar ya Mjin. Nyebar, betul sekali. Dan nanti harapannya goalnya bisa kemandirian dari bangsa kita. Sejarah dunia membuktikan bahwa Jales Veva Jaya Mahe itu adalah betul, justru di laut kita jaya. The pessimist complain about wind, the optimist expect it to change, but the reals adjust the sails. Kalimat bijak dari seorang motivator Amerika, William Arthur Ward ini saya persembahkan untuk prajurit Jalasena yang memiliki medan tugas di kapal perang. Semoga menambah semangat dan motivasi dalam bertugas menjaga perairan Nusantara. Halo pemirsa, apa kabar? Bertemu kembali dengan saya Grace di podcast inspiratif TNI Angkatan Laut, Naval Untold Story. Go, go, go. Baik, di hadapan saya telah hadir seorang narasumber. Beliau adalah tokoh di balik suksesnya pengadaan kapal pemburu ranjau dari Jerman. Beliau komandan Satuan Tugas Main Counter Measure Vessel TNI Angkatan Laut, Kolonel Laut Pelaut Oki Iskandar Zulkarnain SH MPA, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Asisten Personalia Pangko Armada RI. We get Insen. Alles good, Mbak Grace. Siap. Halo. Senang sekali mungkin bisa bertemu pada hari ini dan kita akan membahas tentang behind story pengadaan kapal pemburu ranjau buatan dari Jerman ini, Mjin. Nah, sebelum kita masuk ke sana, kita akan memberi informasi kepada pemirsa bahwa jenis-jenis kapal perang Republik Indonesia yang ada di jajaran TNI Angkatan Laut itu ada banyak. Pemirsa dapat mengidentifikasinya dari nomor lambung. Kita memiliki 3 nomor lambung dan angka pertama itu menunjukkan jenis kapalnya. Misalkan 331 adalah KRI Raden Edi Martadinata, merupakan jenis kapal korvet berada di Satuan Kapal Eskorta atau Satkor. Sedangkan ke nomor lambung 4 merupakan jenis kapal selam berada di Satuan Kapal Selam atau Satsel. Nomor lambung 5 adalah jenis kapal amfibi berada di Satuan Kapal Amfibi atau Satvip. Nomor lambung 6 merupakan jenis kapal cepat berada di Satuan Kapal Cepat atau Satkat. Nomor lambung 7 merupakan jenis kapal pemburu ranjau atau berada di dalam Satuan Kapal Ranjau Satran. Ya, ini yang akan kita bahas tentang kapal berada di Satuan Kapal Ranjau ini. Kemudian kapal dengan nomor lambung 8 merupakan kapal jenis patroli berada di Satuan Kapal Patroli atau Satrol, dan kapal dengan nomor lambung 9 merupakan kapal bantu rumah sakit atau BRS. Ini satuannya belum ada, dia tergabung di dalam Satuan Lintas Laut Militer Kolin Lamil dan beberapa juga ada di Armada. Oke, baik, mohon izin
sebenarnya untuk negara maritim seperti Indonesia, mengapa sih kita membutuhkan kapal pemburu ranjau? Baik, terima kasih Mbak Grace dan tim sekalian. Jadi izinkan sebelum menjawab apa yang menjadi pertanyaan dari Mbak Grace dan para netizen ya semua, apa sih ini satuan kapal ranjau? Jadi perlunya kami jelaskan juga. Mungkin di satuan kapal ranjau tadi dijelaskan oleh Mbak Grace, tadi sudah disampaikan kalau ada beberapa satuan di Armada Republik Indonesia atau di TNI Angkatan Laut. Nah, salah satunya adalah Satuan Kapal Ranjau. Kapal Ranjau berada di Kolak Ops, ada di jajaran Armada 1, Armada 2, Armada 3. Jadi dispersinya ditempatkan di masing-masing Armada 1. Kebetulan kami sendiri berdinas di Koarmada RI. Kembali ke tadi cerita tentang kenapa kapal ranjau ini dibutuhkan ya, dengan situasi kekinian di dunia perkembangan yang pesat di teknologi militer saat ini. Memang karena kita ketahui bahwa kita adalah negara kepulauan yang mana 17.500 sekian untuk pulau-pulau ya. Nah, dibalik kembali feedback sebelumnya juga kilas balik sejarahnya pun kita tahu kita terlibat walaupun tidak langsung ada berhadapan juga dengan di situasi pada saat itu yaitu Perang Dunia Kedua kita ada di Belanda, dijajah oleh Belanda dan Jepang. Pada masa-masa itu memang mereka dalam pertahanan pantainya mereka menyebarkan ranjau laut maksudnya ya. Jadi ranjau laut ini untuk fungsi pertahanan pantai pada saat diserang, itu harapannya. Nah, sisa-sisa selesai Perang Dunia Kedua itu yang masih ada tertanam itu. Ini kembali ke kilas balik untuk kaitannya dengan pertahanan tadi, pertahanan pantai atau kepulauan kita. Ada beberapa titik. Nah, di situ peran penting dalam Perang Dunia Kedua pun itu sudah digunakan. Kalau tarik ke belakang lagi, bahkan ranjau laut pun diciptakan itu di tahun 1700-an. Jadi demikian lamanya. Dengan walaupun masih tradisional yang drum dimasukkan detonator, bahan peledak, explode di situ, jadi lempar aja. Jadi ranjau itu dia buta, tidak kenal kawan, lawan, siapapun yang disebar situ, kena meledak, tidak bisa memilih sasaran. Nah, dengan adanya kekinian perkembangan teknologi tersebut, sekarang sudah diciptakan bahkan sekarang udah ada sampai smart mine itu bisa memilih sasaran yang akan dipilih untuk diledakkan. Wahana pembawanya pun macam-macam. Dari kapal atas air, kapal selam, sama pesawat udara pun bisa. Nah, sedemikian pentingnya teknologi ranjau ini, peperangan ranjau, kita tentunya memerlukan counter vesselnya. Nah, counter vesselnya ini kita perlu sekali memiliki sebagai program pengembangan kekuatan TNI Angkatan Laut, pimpinan Angkatan Laut. Kemarin terakhir kami melaksanakan pengadaan sudah tersusun sebelumnya kapal jenis ranjau MHV 60 itu kode panjangnya 60 meter buatan Jerman, kedigalangan Abeking and Rasmussen. Jerman, betul sekali. Nah, ini yang ingin kita ketahui tentang cerita dari proses mulai dari pengadaan, perencanaan, pembangunan hingga kapal itu benar-benar tiba di Indonesia dan bisa menjaga perairan yurisdiksi nasional. Namun sebelumnya kita kembali ke sejarah ya, Mjin. Sebenarnya kapan sih tepatnya Satuan Kapal Pemburu Ranjau ini bisa bergabung di jajaran TNI Angkatan Laut? Makasih Mbak. Jadi kalau kita feedback ke belakang, sejarah tadi disampaikan, saya singgung tadi juga perkembangan perang dunia pada saat itu, bahkan senjata yang paling murah itu ranjau laut ya, ranjau laut. Sehingga berdasarkan inilah kita akhirnya membentuk Satuan Kapal Ranjau.
tentunya harus ada counter attack-nya. Counter attack-nya berupa itu kapal penyapu ranjau itu. Kapal penyapu ranjau sendiri ada 2 versi, ada yang penyapu ranjau dan pemburu ranjau dengan teknologi kekinian. Yang sekarang bisa menyapu dan bisa memburu. Kalau menyapu itu semacam kita sudah tahu titik-titiknya, posisinya di mana. Nah, itu baru makanya kenapa dinamakan nomenklaturnya sebagai kapal penyapu ranjau atau minesweeper. Terus kalau kapal pemburu ranjau itu lebih detail lagi, lebih deteksnya, mata telinganya dia lebih jelas, lebih rigid, itu harapannya. Nah, ini yang dengan teknologi kapal teknologi militer yang sekarang itu sudah bisa, bahkan sekarang sudah bisa sebagai buru ranjau, sebagai penyapu sekalian. Nah, khusus di Angkatan Laut, TNI Angkatan Laut kita ada 3 divisi. 3 divisi kapal ranjau, itu ada penyapu ranjau, ada pemburu ranjau tadi. Kita sudah memiliki yang pemburu ranjau itu kelas-kelas tripartite class yang buatan dari Italia pada saat itu di tahun 80-an. Terus yang terakhir ini adalah kelas Fanny atau MCMV MH60 tadi yang buatan Jerman. Itu bisa semua dia. Ya dia bisa, mata telinganya bisa jalan, dia eksekutornya pun sudah dengan teknologi kekinian. Jadi sudah bisa otonomus. Kalau yang sebelumnya dia masih pakai kabel, ini sudah bisa sendiri. Jadi itu secara global kekuatan kapal ranjau di TNI Angkatan Laut. Ya. Nah, sejak kapal penyapu ranjau ini bergabung di jajaran TNI Angkatan Laut, tentunya sudah banyak sumbangsihnya bagi bangsa dan negara. Mungkin bisa di flashback apa saja capaian-capaian prestasi yang sudah diraih oleh Satran kapal penyapu ranjau ini, Mjen? Ya, pada kesempatan yang baik ini juga saya informasikan kepada pemirsa sekalian untuk capaian sebetulnya sejak berdirinya Satuan Kapal Ranjau di tahun 1952 karena based on dari situasi pada saat itu Perang Dunia Kedua, kita sehingga memutuskan untuk membentuk satuan Mine Squadron pada saat itu. Ya memang kekuatan pada saat itu memang masih terbatas karena kita masih dapat support dari negara-negara di timur. Yang mungkin pernah tahu ya, dengan satuan yang lain pun sama, banyak dari timur. Kita demikian pun untuk Mine Squadron di TNI Angkatan Laut pun demikian pada masa-masa awal tadi. Terus kembali ke cerita tadi, berdasarkan itu kita membangun kekuatan untuk kapal ranjau ini, untuk harapannya untuk bisa membersihkan dengan sisa-sisa Perang Dunia Kedua. Terus nanti untuk harapannya ranjau bisa digunakan juga sebagai ofensif. Ofensif itu maksudnya sebagai dia disebar di daerah-daerah yang tentunya bakal lawan kita kalau terjadi konflik. Jadi itu prinsipnya, Mbak. Nah, kita masuk ke KRI Vanildo. Ini yang menjadi rasa penasaran saya dan pemirsa tentunya. Mungkin bisa diceritakan mengapa sih memilih Jerman dan bagaimana sih proses perencanaannya akan mengadakan proyek pengadaan kapal ini? Terima kasih, Mbak. Jadi kita masuk kepada Satgas MCMV MH60, Mine Countermeasure Vessel, Mine Hunter 60. Dia setelah kita ada mekanisme semua secara bottom up sebagai satuan pengguna, tadi berkaitan juga memang satuan kapal ranjau membuat apresiasi, mengajukan apa kekinian yang dibutuhkan oleh satuan. Nah, dasar dari itu bottom up, di atas disusunlah obstrek maupun spekteknya kapal tersebut, apa yang diinginkan. Mengikuti perkembangan saat ini. Betul dan sekali. Kebutuhan jadi organisasi ada perhitungannya masuk di Serena pada saat itu, semua digodok di situ dengan Sopsal berkolaborasi sehingga terbitlah negara yang akan diinginkan. Nah, khusus ke Jerman, saya masuk ke Jerman ini, dia ada beberapa kelebihan dari kemampuan kapal tersebut yang Fanny Class ini. Nah, kebetulan kita kan beli pengadaan 2 kapal.
dua kapal itu KRI Pulau Fani dan KRI Pulau Vanildo. Itu semua dilaksanakan sesuai mekanisme tersebut sehingga dituangkan dalam suatu kontrak. Kontrak itu dilaksanakan pada saat Kemhan. Kebetulan yang pengadaan pembelian semua pembiayaan semua dari Kemhan. Dari Kemhan dia memberikan kontrak panduan itu. Nah, setelah itu dibentuklah suatu satgas, satuan tugas. Satuan tugas itu tidak lepas dari apa yang disusun dari kontrak tadi. Kalau kontrak itu bahasa saya itu semacam kitab. Jadi tidak bisa keluar dari situ. Sudah ada aturannya. Aturan situ. Nggak boleh keluar apa item-itemnya sudah tertuang semua. Sampai detail, sampai mur pun semua tercatat ya. Kan paling kecil betul sampai dari bawah lunas sampai atas semua dituangkan semua. Nah, jadi itu yang panduan harus harus mengawal itu. tahu, ya, harus sekali. Betul, harus mengawal itu. Mungkin itu sekilasnya. Terus sampailah dengan itu di tahun 2020. 20 betul sekali. 2020 kita dikontrak itu 40 bulan. 40 bulan itu melaksanakan pembuatan sehingga dalam satu tim itu tim satgas. Kebetulan kami satgas yang kedua. Jadi sempat ada pertukaran ya? Betul sekali. Jadi di satgas yang pertama kebetulan pada saat itu dijabat oleh Kolonel Bambang. Kami yang kedua. Melaksanakan tugas meneruskan dari ini karena pertimbangan dari sisi pembinaan karir personil. Karena dalam satu tim itu ada berdelapan, itu di situ ada beberapa pendidik latihannya, padiklat, pawas-pawas, itu semua. Termasuk ada salah satu baset, bintara sekretariat. Jadi banyak bekerja di administrasinya nanti di sananya. Sehingga tetap faktor personil, pembinaan personil itu kita masih perhatikan. Sehingga terjadi 2 kali pergantian selama 40 bulan itu. Nah, kebetulan itu kan kami masa yang panjang ya, panjang sekali. 3 tahun setengah. Apalagi di awal-awal 2020 pas pecahnya pandemi pada saat itu. Betul sekali. Itu dinamikanya tinggi sekali. Bisa kebayang deh. Betul sekali. Nanti harus diceritakan. Oh gitu ya. Nanti gak cukup nanti satu hari ini. Menarik soalnya. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke proses pembangunan. Itu bagaimana ceritanya di sana? Oke, jadi tadi saya singgung juga proses pembangunan di galangan kapal AB King and Rasmussen tepatnya di daerah Lemberder. Lemberder adalah kota kecil. Ya, kota kecil yang asri, tenang, tapi memang yang uniknya di sana dia sungai. Jadi di desanya itu dilewati oleh sungai yang kita berpikirannya mungkin konotasinya sungai kayak di Indonesia begitu. Ini enggak, luas, besar. Jadi sepanjangnya itu ada galangan. Mungkin kalau sebetulnya proven juga ini galangan kapal tersebut. Di situ ada beberapa galangan kapal, termasuk ada Lursen. Salah satunya ada Lursen itu yang dia bangun kapal patroli. Kalau pernah dengar itu KRI Tongkol. Itu langsung dari Jerman, betul. Dari Jerman di Lursen. Nah, ini yang sekarang di AB King and Rasmussen. Kebetulan dia core-nya banyak dideteksi bawah air. Sehingga inilah pemilihan yang tepat dari pimpinan TNI Angkatan Laut untuk membangun kapal ranjau. Proses tersebut kebetulan saya di batch kedua. Jadi kurang lebih setahun kami di sana. Itu proses itu kami ikutin. Kalau tarik mundur ke belakang, di awal ada proses drawing, penggambar dulu terima, itu gimana pusingnya di awal-awal itu. Selanjutnya kita pelaksanaan ship naming, itu di zaman sama saya waktu saat itu ship naming termasuk delivery sudah langsung dari pimpinan dari Kemhan. Kebetulan Bapak pada saat itu dari Menhan diwakili oleh Wamenhan yang hadir sana. Proses delivery-nya. Pada saat itu dihadiri juga oleh Bapak Kasal sebagai nanti end user-nya, termasuk Pangko Armada RI pun hadir di sana. Nah, kita bicara tentang suasana kebatinan prajurit, Jin. Indonesia dengan Jerman tentunya beda sekali ya, Jin ya. Itu bagaimana menyesuaikan dengan alam lingkungan di sana, Jin? Bahasanya juga termasuk tentunya. Betul sekali. Tadi mungkin lebih tepatnya bukan kita berinteraksi dengan
Navy to Navy, karena kami kan sebagai Satgas pengadaan, sehingga prajurit kami. Oh, satu lagi saya ceritakan, jadi di proses awal itu ada Satgas, di Satgas nanti di situ ada tim BMT-nya, dia ngecek kelaikannya semua, itu dikirim dari Indonesia. Nah, proses N terakhir pada masa akhir itu ada cawa. Nah, yang cawa akan membawa, yang mengawaki. Akan mengawaki. Kalau membawa nggak bawa. Nanti ceritanya ada lanjutan lagi ya. Tuh ya. Menarik ini jenis. Jadi diawain, nanti dia pembelajaran familiarisasi lah di sana. Itu kurang lebih 1 bulan di sana. Banyak cerita menarik, unik. Nah, kita lebih berinteraksinya justru tidak dengan militernya. Tapi kita dengan masyarakat di sana, masyarakat di sana. Termasuk para pekerja di galangan kapal. Betul sekali. Itu bagaimana dan itu? Luar biasa, sambutannya positif kalau orang Indonesia luar biasa. Kenapa bisa begitu? Terkenal tough. Padahal bahasa nggak paham. Tapi bisa nyambung ya? Nyambung. Gimana itu caranya? Karena dari gesture, terus orang Indonesia juga low profile, terus humble. Terus murah senyum kan di sana, itu yang membedakan. Jadi kita sudah bisa membaur sama mereka, walaupun kadang-kadang pakai gesture aja, pakai body language. Langsung diterima. Tapi udah ngerti nangkap, tapi bahasa Inggris juga mereka bisa. Ya, jadi mungkin begitu tahu kata Indonesia, mereka sudah langsung kebayang, ini orang-orangnya ramah, orang-orangnya mudah, orang-orangnya tidak sulit, sehingga mungkin langsung penerimaan itu ada ya mungkin ya. Kalau kesan itu karena kita tidak belum sudah lama. Jadi kalau tarik ke belakang lagi, sebetulnya sudah ada pengerjaan di Jerman itu era-era dulu, kapal-kapal waktu tahun 60-an itu. Kapal Ranjau juga pernah kita datangkan dari Jerman, jadi sebagai catatan sejarah kita pernah juga, tapi bukan di galangan kapal yang sekarang. Siap. Ya, termasuk Dewa Ruci itu kan itu juga buatan dari Jerman. Ya. Namun kesan itu kan sudah lama, sudah lupa, jadi justru mereka kalau sudah diingatkan justru taunya dari Bali. Kita bilang Bali, wah dia langsung udah nangkep. Itu passwordnya itu kalau mau awalnya udah Bali. Sudah Bali langsung, Bali itu adalah Indonesia, bagian dari Indonesia. Dia langsung entusias dia kan. Jadi gitu, jadi terus keramahan kita itu yang berkesan di mereka. Dan pekerjaan juga tidak klik lah kalau bahasa sekarang, nyaman dengan mereka. Tapi memang kendala bahasa tidak terlalu menjadi faktor yang utama karena kita dibekali sudah bahasa Inggris ya. Kita pembekalan dulu ya. Betul, sudah semua termasuk yang cawaknya. Nah di sana pun untuk khusus pekerja di galangan internasional dia bahasa otomatis dia bahasa Inggris. Namun untuk keseharian ya modal senyum aja tadi itu. Yang itu cerita menarik, senyum, dapat diskon. itu menarik Ujen. Nah, ini sebagai dan Satgas tentunya kan tanggung jawabnya sangat berat ya, menjadi kapal ini harus sesuai dengan kebutuhan Indonesia, negara maritim, dan dikerjakan oleh negara lain. Itu bagaimana komandan memastikan kapal ini harus tepat waktu, harus sesuai dengan yang di planning gitu, mungkin bagaimana mungkin? Ya di situ bukan ini ya, bukan barriernya bukan, namun itu sebagai saya seni, saya anggap itu sebagai seni karena kita kan sudah diwadahi ada senior manager di sana yang kita berkolaborasi setiap saat, bahkan kita update report progresnya itu kita seminggu 2 kali kita melaksanakan meeting. Jadi itu yang mendekatkan kita tidak terkendala dengan masalah teknis karena kita panduan tadi seperti saya sampaikan di awal, kita udah punya kitabnya ini. Ya kontrak itu. Dari dia nah di luar itu ada dinamika atau apa? Itu tinggal pendekatan saja dengan tadi diplomasi senyum tadi. Semuanya beres. Nah, tadi manajer menjelaskan tentang proses kapalnya sudah delivery ini, sudah selesai. Ternyata belum selesai tugasnya dan Satgas ya, Ujin ya. Kapal ini harus dipastikan tiba dengan baik dan selamat di Indonesia dan berfungsi gitu ya, Ujin ya. Itu gimana Ujin caranya, Ujin? Ceritanya. Jadi lanjut tadi ceritanya nih to be continue. Nah, sekarang dijawab nih. Jadi cerita kapal MHV 60 ini dia memang tertuang dalam kontrak. Jadi before after itu ada semua sudah tertuang dalam kontrak, termasuk proses delivery pengiriman. Itu sudah ada. Untuk pengiriman memang
kontraknya terpisah. Siap. Nah, agak uniknya di sini kita tidak mengawai untuk 2 kapal ini. Kalau saya di sana ngomongnya ke mereka two beautiful babies. Siap. Memang mereka ngakui wah Iya, indah iya, banget iya, nih iya. 2 Karena baru kapal. lahir Iya ya, betul, Jen, baru ya. lahir. Siap, iya. Dengan memang dibidani oleh mereka, dari mereka kan teknologinya luar biasa kan, Siap. kekinian. Siap. Nah itu yang untuk pembawanya itu jadi dia kalau istilah saya digendong gitu lah, dinaikkan dari kapal mothership-nya atau kapal kargo Siap. sepanjang 150 meter. Kapal Dari tersebut. Jerman ke Indonesia. Dari Jerman langsung direct, Wow, siap. direct. Itu ditempuh kurang lebih 32 hari 1 bulan lebih Ya. ya, Jen, ya. tanpa bekul, Siap. tanpa sandar, tidak. Tidak langsung, Jin, direct. Direct. Oh, Itu siap. melalui semua selat. Wah, itu resikonya sangat tinggi, Mujin. Banget. Siap. Boleh Banget. diceritakan, Mujin, ada kejadian apa dalam perjalanan Ya, itu? Jin? Jadi teknisnya kita diawai, ada operator yang di sana tetap ada ya dari kita ya. Dari Cawa. Dari Indonesia, dari dari TNI Indonesia, AL. ya dari Siap. prajurit kita. Ada 4. Siap. Ada Itu yang report selalu kepada komandannya, Jin, ya? update report Siap. terus, harian tiap hari. Daily reportnya jalan terus. Siap. Itu update terus dengan situasi yang ada. Nah, cerita unik mungkin pada saat melintasi lautan yang sedemikian luas, apalagi nyebrang di Samudra Hindia, mau nyebrang itu proses itu. Kebetulan dihantam badai, padahal kapal itu kapal luar biasa besar. Besar, ya, membawa 2 kapal Bawa perang 2 kan kapal pasti itu besar masih goyang. sekali. Oh, siap. Goyang. Nah, terus kan karena anginnya kencang, Yep. padahal sudah ya kalau tempatnya teknologi kan kita image-nya kalau Jerman itu sudah Ya, teknologi. canggih ya, Dia sudah jadi, proses siap. semua dia. Sudah Covernya, diantisipasi sebenarnya, semua, Mungkin, ya, tapi siap. Tetap ada. ya, tetap Mungkin. ada. Apa yang Kan terjadi itu? Mungkin? Angin. Jadi Angin. angin pada saat itu di luar Tidak bisa batas itu nggak kendalikan, prediksi, ya, prediksi juga smooth. Ternyata dinamika terjadi badai di sana, terus kena imbas anginnya, terus kena ke antena. Antena radio, ada radio untuk komunikasi. Siap. Terganggu atau gimana? Jin? Sempat putus. Patah. Sempat Oh, patah. siap. Sempat patah. Nah, itu selama perjalanan nggak apa-apa, yang penting diamankan dulu, Siap. yang penting personilnya dulu sama Wah, tentunya ini material. Dan Satgas Was-Was ini Iya. fungsi nggak ini kapal nanti? Walaupun sudah sampai tanah air. Wah, kebetulan jadi ceritanya saya dan melepas. Satgas mendahului ya, Iya, setelah kan saya delivery. lepas di sana. Kebetulan di Wilhelmshaven dia Maaf, lepas. itu di mana itu? Di Jerman, Jerman, di Jerman siap. lepas di sana di dekat Hamburg sana. Dia dilepas berangkat langsung direct ke Indonesia. Indonesia. Pangkalan yang dituju adalah Surabaya Surabaya. langsung, karena nanti untuk proyeksinya kan untuk di Armada 2. Ditempatkan di Armada 2 di Satuan Ranjau Ranjau. Armada 2. Terus pada saat itu memang proses kembali sini saya sudah mendahului Yap, dengan menggunakan pesawat. Yap. Kita sambut semua sampai di Surabaya, di dermaga Surabaya. Kami terima di situ, termasuk, nah ini yang tadi pertanyaan dari Mbak Grace tadi, untuk tim dari Jermannya itu dia udah include, jadi tertuang dalam kontrak tersebut, Siap, kontrak untuk pengiriman. Pengiriman itu ada dari timnya lengkap, sesuai bidangnya masing-masing. Ya, teknisinya, navigasi semua ya, semua. badan kapal siap. Betul sekali, termasuk senior manajernya dia turun tangan Berangkat langsung juga sini. siap. Ya. Bahkan sempat ada satu hari juga CEO-nya dia Datang juga. datang sampai bentuk Memastikan juga care, ya, Mjen ya, siap. bentuk Tanggung tanggung jawab jawab, ya, ya. sampai sedemikian. Terus Siap. sudah memang bagian dari garansi kan. Ya, memang, oh, akhirnya dalam kontrak. digaransi ya Diganti, yang patah. langsung diganti, Tapi berfungsi ganti baru. nggak, Mjen? Ganti baru. Berfungsi tapi. Bisa, Ah, ya, langsung syukurlah. bagus Ya. sekali. Udah radionya udah bagus. Ya. Cuma antennya aja kan yang patah pada saat itu. Ya. Kalau struktur badan kapal yang lain tidak ada masalah. Siap. Termasuk- Selamatlah itu hingga Betul, tiba di selamat Armada sekali. 2. Betul. Siap. Itu darah langsung ngalir. Dan Tapi Satgas bisa bernapas lega ya, Mjen. darah langsung ngalir lagi tuh. Wah, bisa membayangkan Mjen suasananya seperti itu. Ya, terus seremonialnya kan diterima di Dermaga Madura. Itu Menhan Armada ya? 2. Langsung Bapak Menhan yang Menhan. terima. Kebetulan kami sendiri jadi Pak UP. Oh, siap. Pak UP yang laporan. Ya. Ya, Pak UP tentunya jadi satu jadi dengan Satgas. ya, tapi darah udah ngalir Ya, jadi enteng aja. rasa bangga lah ya, Mjen, ya. Sukses Sudah saya melaksanakan serahkan. misi. Nah, habis itu dari Menhan, dari Kemhan nyerahkan ke Angkatan Laut. Bapak Kasal pada saat itu yang Menerima langsung menerima ya. ya di Siap. Dermaga Madura. Ya.
Nah, kita bicara KRI Pulau Fani dan Pulau Vanildo. Apa sih bedanya menjadi kapal ini? Tadi sudah disebut ya menjadi. Mungkin secara spesifik yang membedakan dengan kapal-kapal pemburu ranjau sebelumnya menjadi yang sudah ada. Ya. Walaupun tadi sempat saya singgung ya. Lompatan teknologinya terakhir itu dari 82 ya, kelas KRI Pulau Rengat itu. Pulau Rengat terakhir. Tripartite kelas dia nama penyebutannya. Itu dia buru ranjau, mine hunter. Terus lompatan berikutnya baru sekarang ini ke MCMV MHV 60. Nah itu kelebihannya ya teknologi sudah kekinian. Tadi saya udah singgung juga. Kalau yang sebelumnya masih menggunakan kabel optik dia kalau untuk pendeteksian atau mata telinganya di bawah air itu masih menggunakan kabel. Ini sekarang sudah ada pilihan, ada opsi. Ada opsi menggunakan kabel sama menggunakan otonomus dia. Otonomus itu sensor atau remote. Bagaimana ya? Iya, tujuannya untuk sensor yaitu kalau saya analogikan sebagai mata telinganya, termasuk pemukulnya juga, eksekutornya. Jadi dia bisa bawa bahan peledaknya sekalian. Oh gitu. Nah, kalau udah dideteksi kalau itu sudah positif itu sebagai ranjau, sudah kita langsung dibekalin. Kan ada tahapan-tahapan untuk menilai situasi itu ya. Siap di bawah air ini ya. Di bawah ini ceritanya di bawah air nih ya, karena kita core kita di bawah air. Itu langsung dibawa, dicantolkan bahan peledak untuk ditempelkan itu di langsung terdeteksi ya. Pilihannya banyak sebetulnya, bisa peledakan di situ atau dinetralisasi kalau bahasa kita, atau bisa diluncurkan dari permukaan atau udara pun bisa. Jadi kita kirim detonator ini biar harapannya. Nah, satu yang agak berisiko tapi belum pernah kita gunakan adalah netralisasi menggunakan penyelam. Karena kan sekarang diminimalisir kan kalau nah ini sekarang kita pelan-pelan tidak menggunakan itu karena manusia lebih berharga kan daripada lebih menggunakan alat ya sekarang di toko kan nggak ada. Tidak dijual ya di online. Kalau detonator masih bisa beli bisa itu. Siap. Berapa mungkin jarak jangkauan untuk mendeteksi ranjau ini KRI Pulau Vanildo? Jadi kalau ke dalam bisa sampai dalam 600 ya. 600 meter karena menggunakan pantulan sonar ya. Di telinga lah. Itu sudah bahasanya juga mata telinga juga itu dilengkapi sama kamera. Oh, ada kamera bawah airnya. Lengkap semua. Canggih ya menjadinya. Super canggih. Kami tambahkan yang menjadi andalan, salah satu yang menjadi andalan dari tentunya terlepas dari teknologinya yang kekinian ya sekarang itu adalah superstructure-nya kapal ini. Jadi kapal Fani, kalau saya menyebutnya Fani Class ya, Pulau Fani Class. Fani Class ini dia memiliki bahan material yang non magnetik, jadi bukan low magnetic. Kalau saya ilustrasikan kapal buru ranjau Rengat Class, KRI Pulau Rengat Class itu masih menggunakan dia fiberglass. Fiberglass dia masih low magnetic, tapi masih ada kemagnetannya. Nilai-nilai kemagnetannya masih ada sehingga itu yang bisa memicu ranjau. Ranjau kan beberapa jenis, ada beberapa jenis, ada ranjau waktu, ada ranjau pengaruh, ada ranjau suara. Ranjau suara dia kalau memicu detonator kalau ada baling-baling suara. Kalau yang magnet itu tadi yang itu kalau ke nilai dari metalurgi dari kapal tersebut, terutama dari besi kan pasti memicu, itu yang diharapkan. Itu pasti meledak. Nah, kalau kapal ranjau yang sekarang Pulau Fani Class ini dia non magnetik, non magnetik sama sekali materialnya, walaupun kelihatannya kalau kita pegang kita lihat seperti besi biasa, tapi memang sudah teruji. Kita waktu di galangan pun bahkan bisa kalau di sana juga di garis atas air kalau mau dicek itu, kalau kita punya magnet kita tempelkan dia tidak nempel. Itu waktu di galangan kita lihat di lunasnya semua titik kita kan kita sesuai prosedur semua, sesuai kontrak tadi itu tugas kita untuk mengawasi apa yang menjadi item-item pekerjaan. Nah itu tidak ada pengaruh sama sekali, makanya dia sedikit mempromosikan punya saya ini salah satu andalannya dia superstructure-nya menggunakan bahan yang non magnetik. Itu yang menarik. Kelebihannya. Betul kelebihannya. Saya jadi tertarik mungkin. Sebenarnya apakah masih banyak ya mungkin ranjau-ranjau sisa Perang Dunia Kedua itu di perairan Nusantara ini mungkin? Masih banyak ya mungkin?
Kalau dibilang banyak sebetulnya ada beberapa tempat tapi tidak terkonsentrasi di satu titik atau di titik tertentu. Iya, jadi sebetulnya nyebar ya menjadinya. Nyebar, betul sekali. Karena kalau kita baca sejarah kan Perang Dunia Kedua, pendaratan semua kan sekutu sama Jepang. Itu kan dia melaksanakan peranjauan di daerah-daerah yang pusat konsentrasi pulau-pulau yang menjadi pertahanan pantai. Kayak di kita di Laut Jawa, di Pulau Jawa, di Pantura itu pantainya. Di situ ada beberapa, bahkan sampai di timur kita di Papua juga ada. Prinsipnya tempat untuk bertahan, senjata yang anti atau counter attack-nya yang paling gampang, paling murah pada saat itu. Ranjau. Itu walaupun bisa ranjau sentuh, ranjau jangkar, ranjau magnet. Yang bisa tenang mungkin kalau lihat, mungkin selama ini kalau lihat ranjau mungkin yang dipasang di kantor militer itu ada yang bulat, ada tanduk-tanduknya kayak landak itu. Nah betul, itu ranjau sentuh. Jadi kalau pengaruh, kalau misalnya ada tekanan di sini, ini memicu dari tanduk-tanduknya tadi meledak. Itu salah satunya. Tadi terus ada yang magnetik. Magnetik itu kemagnetan kapal sekian dia langsung mengaktifkan. Nah, sekarang dengan perkembangan ranjau sekarang kekinian sudah ada smart mine. Smart mine ranjau pintar, dia memilih sasaran. Ini yang mau saya serang. Nah, ini kalau target mana? Jadi udah nggak buta lagi sekarang ini ranjaunya sekarang. Ranjau dia pemilihan sasaran. Kalau ini asetnya ini lebih value-nya lebih tinggi, ini yang saya jadikan sasarannya saya serang. Jadi udah makanya dia dinamakan smart mine tadi. Udah nggak bodoh lagi, udah nggak buta lagi dia. Siap. Demikian. Nah, jadi Pulau Fani dan Pulau Vanildo ini kan nama yang diambil dari pulau terdepan yang ada di Papua Barat Daya. Nah, sekarang kedua kapal ini sudah mengibarkan ular-ular perangnya dan sudah menjaga, sudah bertugas beroperasi di perairan yurisdiksi nasional. Tentunya apa harapan dari mantan dan Satgas ini untuk two babies ini, Ujin? Iya. Ya memang kalau berbicara dengan teknologi yang ada sekarang, alutsista kita ini ada program pengembangan kekuatan TNI Angkatan Laut. Jadi sekarang untuk khususnya kapal penyapu ranjau ini udah lompatan yang bagus dan harapannya kita kalau sebagai di end user, kalau kita sebetulnya butuh dengan prediksi dengan kemampuan atau area yang perlu di luas wilayah semua tadi saya sebutkan 500 sekian pulau yang perlu diamankan, itu kita butuh sebetulnya untuk kapal penyapu ranjau yang lain yang tentunya dengan kemampuan yang bagus seperti contoh kayak Pulau Fani ya, tidak harus di wilayah Papua atau apa silakan, tapi prinsipnya ini bisa salah satu jadi deterrent effect dari negara kawasan. Kalau berbicara dengan Linkstra di regional itu mata langsung melihat, khususnya apa di militer ya, di dunia militer semua pada melihat semua. Ya, ini seiring sejalan dengan pembangunan kekuatan TNI Angkatan saat ini kan alutsista semua pada bangkit kita bangun. Terus harapan ke depan juga kami berharap mungkin ke depannya ini bisa jadikan. Nah, satu lagi yang saya singgung tadi belum sempat saya utarakan. Jadi proses itu di kontrak pun sudah berjalan, ada TOT. Apa itu? Transfer of Technology. Jadi di klausulnya kamu harus nyerahkan ini informasikan ini untuk saya bikin kayak. Nah, itu yang dituangkan dalam kontrak tadi. Nah, proses itu ada, nah tinggal follow up-nya di kita di Indonesia. Nanti ada program berikutnya. Tapi kemarin sudah secara sumber daya manusia, personil kemarin kita udah mengirimkan dari PT PAL, dari PT LN, PT DI, semua transfer of teknologi di Jerman kemarin. Itu harapannya nanti kita sudah membangun pembangunan alutsista kita sendiri. Harapan ke depan demikian. Ini suatu lompatan yang luar biasa kalau menurut saya. Karena memang semua harus persyaratan pembelian di luar negeri harus disertai dengan TOT tadi, transfer of technology. Nah, kita kan baru punya 2 nih yang terkini. Tentunya kalau kita boleh nih berandai-andai nih, Mjin, berapa sih idealnya untuk negara sebesar Indonesia ini, Mjin?
10, 20. Oh gitu. Harapannya Ya. sebanyak-banyaknya. Sebenarnya ya, tapi kan itu nanti kita Kebijakan. ada kebijakan dan memang kita akan berhitung dengan bottom up ya. Siap. Kemarin sudah dituangkan juga sih, sudah disampaikan juga. Ya, ini sekarang pilot projectnya langsung 2 baby study itu luar biasa itu. itu. Sudah luar biasa. Luar ya? biasa itu. Siap. Itu baru datang aja udah Bangga sekali gitu ya. deterrent efeknya Ya, luar di biasa kawasan ya. betul. Nah, itu pengaruhnya terhadap kalau kita comparison dengan negara lain. Oke. Seberapa kuatnya alutsista kita ini Mjin supaya untuk meningkatkan kepercayaan diri nih prajurit-prajurit Jalasena yang bertugas, dan tentunya ada harapan besar kita untuk meningkatkan tadi ya TOT dan kemandirian pembangunan kapal. Suatu hari nanti mimpi kita itu bisa di dalam negeri. Itu ada nggak Mjin keinginan seperti itu? Ya, di setiap prajurit TNI pasti berpikiran demikian ya. Siap. Tentunya harus dilengkapi dengan perlengkapan yang well equipped, semua dilatih, well trained semua. Harapannya memang demikian, terutama untuk alutsista memang kan dibutuhkan betul. Tidak bicara tadi satuan kapal ranjau saja, namun kita ada berhitung juga, semua sudah ada dikalkulasikan mana yang akan alutsista yang kita butuhkan tentunya. Nah, untuk kaitannya dengan P3DN tadi, ini memang itu sekarang pemerintah sudah memberikan kebijakan wajib hukumnya jadi untuk melaksanakan TOT. Jadi di klausul dia perjanjian dia ada TOT di situ, Transfer of Technology, untuk melaksanakan pembangunan di kita untuk percepatan. Nah, kita sekarang udah proven juga kan. Itu luar biasa di sekeliling kita juga. Saya bilang tadi itu sudah melirik lagi, udah melihat lompatannya kan luar biasa. Kita sudah kemarin kapal selam, kapal-kapal pemukul kapal cepat, bahkan korvet, mini korvet kita sudah bikin kan di dalam negeri semua itu. Harapannya, nah khusus yang kapal-kapal tertentu ya seperti kapal ranjau ini, namun kan sudah diawali tadi pilot projectnya sudah dilaksanakan, sehingga harapannya tinggal follow up dan kita melaksanakan apa yang menjadi kebijakan dari pimpinan. Kalau bicara ideal semua ingin sebagai prajurit ya ingin dilengkapi dengan kelengkapan alutsista yang luar biasa kan. Betul. Kan kita siap dan mampu ya. Mampu sekali, luar biasa. Saya contohkan tadi kan baru diplomasi senyuman aja udah ilmunya udah dapat semua tuh para cawak, para satgas dengan ambelnya mereka lunak juga. Baik, Komandan. Sebelum kita tutup, apakah ada yang ingin disampaikan terkait dengan mungkin dari seluruh proses pengadaan, cerita-cerita Komandan ini yang ingin di-highlight? Kalau memang ada, berkenan disampaikan. Kalau tidak ada, kita langsung tutup pembicaraan kita pada hari ini. Untuk kami sharing pengalaman kemarin selama melaksanakan Satgas Mine Countermeasure Vessel MHV 60 kemarin di Jerman, ini suatu pembelajaran yang luar biasa sehingga kita bisa melihat dunia, khususnya dari kaitannya dengan dunia kemiliteran. Di sini kesempatan berharga. Nah, untuk kedepannya harapan kita, tadi sudah saya singgung juga, kita sebetulnya butuh kapal-kapal canggih, alutsista yang canggih, dan nanti harapannya goalnya bisa kemandirian dari bangsa kita, harapannya gitu. Mungkin itu aja singkat dari kami. Terima kasih. Terima kasih sudah bincang-bincang dengan kami di Naval Untold Story. Tentunya memberi inspirasi yang sangat banyak bagi pemirsa dan semoga bermanfaat. Pemirsa, kita belajar dari masa lalu, berjuang untuk masa depan dan berproses pada masa kini. Sejarah dunia membuktikan bahwa Jales Veva Jaya Mahe itu adalah betul, justru di laut kita jaya. Terima kasih dan sampai jumpa. Naval Untold Story. Go, go, go. Jales Veva Jaya Mahe. Terima kasih, Jin. Terima kasih, luar biasa Mbak Grace. Ya.